Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cempaka dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Mawardi, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Tindakan Kelas atau PTK. Bab 1 Pendahuluan. Pada bab 1 ini, saya akan menjelaskan 2 poin utama, yaitu latar belakang penelitian dan rumusan masalah. Pada latar belakang penelitian ini, hasil belajar PKN di kelas 4 masih cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan yang lebih berpusat pada guru. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa, tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswanya yang memenuhi nilai KKM hanya 40%, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa yang memiliki nilai KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Maka, solusi dari rendahnya hasil belajar PKN ini, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Model pembelajaran aktif tipe Information Search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Pembelajaran aktif di sini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki anak didik sehingga dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Selanjutnya, rumusan masalah. Dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori meliputi 4. Yang pertama, ada hasil belajar. Yang pertama, belajar. Yang kedua, hasil belajar. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir, globalisasi. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang. Menurut Siregar dan Nara, tahun 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Menurut Susanto, tahun 2013 menjelaskan, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan
dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan di sini ada 2 penelitian. Yang pertama, penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search dengan upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Penelitian ini menggunakan metode yang sama yaitu Information Search. Perbedaannya, Ipung Purnamasari dilaksanakan di kelas 5 SD dengan fokus pelajaran IPS, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di kelas 4 SD dengan fokus pelajaran PKN. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Information Search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Yang kedua, ada penelitian Munasikah dari Iain Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Penelitian ini memiliki persamaan metode yaitu Information Search dan meneliti di kelas 4 dan memiliki perbedaan. Munasikah memilih fokus perbaikan dengan Al-Quran dan hadis, sedangkan pelajaran yang menjadi fokus perbaikan peneliti adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode Information Search pada siswa kelas 4 di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode konvensional. Siswanya pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belajarnya yang belum optimal, dan rendahnya hasil belajar siswa. Lalu tindakan. Tindakan dalam upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode Information Search, yaitu adanya penerapan metode pembelajaran Information Search, lalu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode Information Search. Kemudian ada tujuan atau hasil. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi ini bertujuan agar hasil belajar meningkat. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan suatu tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kemis dan MC Taggart, yang pelaksanaan kegiatannya dimulai dari perencanaan tindakan, pengamatan, refleksi, lalu perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Instrumen penelitian. Yang pertama ada hasil belajar. Hasil belajar di sini meliputi
definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual yaitu kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Lalu definisi operasional. Definisi operasional ini adalah hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. Yang kedua, ada metode information search. Metode information search ini meliputi definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual dalam metode information search ini adalah metode pembelajaran yang mengembangkan dari model pembelajaran aktif. Lalu definisi operasionalnya adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Lalu ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Tes di sini yaitu tes kemampuan hasil belajar siswa yang diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG dari pada setiap akhir siklus. Lalu ada observasi. Observasi di sini yaitu pengumpulan data dengan teknik pengamatan langsung pada objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Lalu dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan yang terakhir ada catatan lapangan. Merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 3 triangulasi. Yang pertama ada triangulasi sumber, lalu triangulasi teknik, dan yang terakhir triangulasi waktu. Triangulasi sumber di sini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Lalu yang kedua ada triangulasi teknik. Di sini untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dan yang terakhir ada triangulasi waktu. Di sini sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik yang dimaksudkan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan 3 siklus dengan 4 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan yang terakhir, tahap refleksi. Jadi begitulah penjelasan saya mengenai proposal penelitian dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.